fungsi produksi yang tadi ya, yang tadi saya tulis seperti ini bentuknya. Ini juga bisa diwakili dengan gambar yang kira-kira mirip dengan inference book tadi. Ini menunjukkan hubungan kombinasi input capital dan labor, katakanlah di A, di B, ya. Ini LA, ini KA, ya. Baik A dan B itu utility outputnya jumlahnya sama ya, karena 100 misalnya. Nah, garis ini itu namanya ISOC 1. Jadi kalau tadi kan namanya inverse curve, kalau ini namanya ISOC 1. Jadi ISOC 1 itu adalah kurva yang menghubungkan menghubungkan berbagai kombinasi. Ini hanya contohnya hanya 2, tapi berbagai kombinasi yang kombinasi itu menghasilkan output sebesar 100. Itu ISOC 1. Jadi kalau kita punya banyak ISOC 1 ini, jadi bisa 200, bisa 300 gitu. Ini ISOC 1 map. Nah, jadi kena banyak gitu. Ya. Nah, tadi saya bicara tentang elasticity of substitution. Biasanya elasticity of substitution itu diwakili oleh bukan diwakili, dengan sigma, istilahnya itu sigma. Jadi parameternya sigma. Si sigma itu dia nilainya itu biasanya antara 0 sampai tak hingga, ya. 0 yang tak hingga. Nah, besarnya elasticity of substitution ini itu bisa diwakili oleh bentuk dari si ISOC 1-nya. Jadi kalau misalkan ISOC 1-nya seperti ini, nah, kayak gini. Nah, ini berarti ini biasanya ini elasticity of substitution-nya itu kecil sekali, gitu ya, very small. Misalkan 0,1 gitu. Bahkan kalau 0, dia langsung bentuknya ya siku gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada room for substitutions. Tidak ada room for substitution. Jadi susah substitusinya. Karena dia pasti selalu ada di titik yang di sudutnya gitu. Nah, tapi kalau suatu ISOC 1 bentuknya kayak gini, atau mungkin ekstrimnya ini elasticity 0, untuk ekstrimnya kayak gini, garis lurus begini, ini elasticity substitusinya tak hingga. Jadi bisa melakukan substitusi sempurna. Bisa melakukan substitusi sempurna antara input. Jadi semakin tinggi elasticity substitusinya, maka semakin berbentuk garis lurus si ISOC 1-nya. Jadi artinya fleksibel, lebih fleksibel. Oke. Nah, ini penting, indikator ini penting karena nanti si produsen itu akan mencari kombinasi yang paling baik, yang paling ideal, dan itu dipengaruhi oleh harga inputnya. Ya. Nah, harga inputnya itu kalau dia naik ya, atau turun, sementara yang lain tidak berubah, itu kan merubah relatif faktor price atau input price. Itu adalah substitution. Nah, cuman sebelum ke sana, nanti ini mohon di-save dulu pemahaman ini. Nanti ada benang merahnya. Mohon di-save dulu pemahaman ini bahwa fungsi produksi itu mempunyai parameter yang namanya elasticity of substitution yang menunjukkan seberapa fleksibel si
proses produksi dalam mensubstitusi input. Kalau nilainya 0, itu dia sama sekali tidak bisa melakukan substitusi. Kalau nilainya terhingga, dia perfect substitution bisa terjadi. Tapi biasanya diantaranya. Cuma tolong ini di-save dulu pemahaman ini bahwa suatu fungsi produksi itu mempunyai parameter yang namanya elasticity of substitution, yang menunjukkan seberapa besar mereka bisa melakukan substitusi antar input, seberapa mudah melakukan substitusi antar input. Oke, ini belum 100% konsepnya bisa dipahami, tapi nanti akan ada kelihatan benang merahnya. Nah, sekarang kita masuk ke problem si produsennya. Oke, nah produsen itu dia ingin mencari berapa, katakanlah kalau dia mentargetkan, katakanlah, oke, saya ingin memproduksi output sebesar 100. Gitu. Jadi problemnya itu. Nah, si produsen ini itu bisa memilih, dia bisa ada opsi, dia bisa berproduksi di titik A, bisa di titik B, bisa di titik C, atau bisa di titik D. Semuanya tercapai 100. Sekarang problemnya adalah, kan dia harus milih, yang mana yang paling baik? A, B, C, atau D. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah biaya yang harus dikeluarkan. Karena A, B, C, D itu adalah kombinasi kapital dan labor yang berbeda-beda, tapi kapital dan labor itu harus dibeli, kan? Maka tentu kriterianya adalah di antara A, B, C, D ini mana yang paling murah, gitu aja. Nah, karena itu kita harus tahu harganya. Ini harga kapital itu adalah R, maka kalau kapital ini yang dibeli, maka itu adalah total pembelian dari kapital. Sementara harga dari input labor adalah W, berapa jumlah L-nya, maka itu. Nah, ini adalah cost. Ini cost of production. Jadi kita mulai masuk ke dalam cost theory. Cost of production. Nah, masing-masing titik ini ya, itu pasti ada komponen A-nya sendiri. Jadi di titik komponen cost-nya sendiri, di sini ada CA. Ya, itu adalah R kali KA ditambah W kali LA. Di sini ada CD, R kali KD ditambah W kali LD misalkan, ya enggak? Nah, dia tinggal mencari aja di antara CA dan CD ini, kalau saya harus memilih, saya milih A apa milih D? Yang dibandingkan adalah cost-nya. Jadi yang disebut dengan cost minimization. Karena dia akan memilih cost yang paling rendah. Ini cost minimization. Ya, ini cost minimization. Nah, bagaimana cara cost minimization ya? Cost minimization secara grafik itu kita harus membuat sebuah konsep yang namanya isocost. Jadi isocost itu adalah sebuah gambar atau garis yang menghubungkan kombinasi K dan L yang cost-nya sama. Ya. Ini misalkan. Oke, ini cost-nya sama. Nah, berarti garis itu adalah sebuah garis. Karena kalau misalkan dia punya C, R kali K, W kali L, maka gambar ini itu adalah isocost-nya. Jadi isocost. Jadi di titik ini itu cost-nya sama. Di titik sepanjang garis ini. Oke. Jadi dan kalau garis yang ini berarti dia katakanlah ini CB, ini CA, nah ini CD. Berarti cost yang lebih isocost, ini gambar isocost namanya, ini isocost. Jadi katakanlah ini 1 miliar misalkan ya, maka sepanjang titik ini kombinasi kapital dan labor yang dia beli itu uang 1000-nya habis. Tapi kalau yang ini mungkin 800 gitu. Yang ini mungkin 400. Gitu. Ya. Jadi semakin tinggi isocost-nya, berarti semakin tinggi biaya
uang yang harus dia keluarin. Oke. Nah, kalau kita kombinasikan dua gambar ini, maka kita bisa melakukan istilahnya yang disebut dengan cost minimization. Jadi kalau kita punya labor capital, nah berarti yang harus kita tahu itu adalah kemiringan dari si isokosnya. Ya, karena kan kemiringan dari isokos ini kan adalah W per R. Ini kan kalau ini kan gambar ini K ya, Y-nya, ini XL-nya berarti kalau kita tuliskan itu kan jadi K sama dengan C per R plus W per R kali L. Ya. Nah, ini iso. Berarti tergantung cost-nya berapa, maka ini adalah slope-nya. Jadi artinya apa? Semakin tinggi slope W relatif terhadap R, maka si slope-nya semakin tinggi. Dan ini given. Ya. Jadi untuk menentukan di titik mana di antara ini yang paling meminimumkan biaya, maka tinggal dicari aja W-nya berapa. Misalkan kalau W-nya 2, R-nya berapa? R-nya 4, maka W per R-nya setengah. Kalau W per R-nya setengah, maka kita cari slope-nya setengah. Jadi kalau slope-nya setengah itu kemiringannya setengah. Berarti kalau di sini 1, di sini 2. Berarti kira-kira ini slope. Berarti kita sekarang tinggal, nah ini slope-nya sama segini. Kalau misalkan dia, nah di sini, sekarang pilihannya, di A bukan. Kalau di A, kita lihat bahwa slope-nya itu dia berpotongan antara isokos dan isokwan. Artinya apa? Artinya W per R itu lebih kecil daripada slope dari si isokwan. Nah ini. Nah slope dari isokwan itu ada namanya, ya, marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution itu adalah seberapa bernilai labor terhadap kapital. Jadi kalau di sini labornya sedikit, kapitalnya banyak, berarti labor itu mahal. Sementara di pasar rasionya itu dia rendah. Berarti akan meminimumkan biaya dia kalau melakukan adjustment. Oke. Yang jelas kalau secara grafik, kalau dia pindah ke titik B, katakanlah di sini, maka dia bisa mengurangi biaya dengan berpindah posisi. Kan isokosnya turun. Ya enggak? Berarti biayanya berkurang hanya dengan memindahkan kombinasi capital labor dari A ke B. Sampai kemudian dia di titik C. Kalau di titik C, maka dia pasti meminimumkan biaya. Kalau dia mau meminimumkan biaya lagi, ke sini nggak mungkin, karena kan itu bukan targetnya. Targetnya kan X-nya 100 misalkan. Ya. Berarti dengan demikian kita tahu bahwa titik yang paling murah, kombinasi yang paling murah adalah titik di mana dia membeli L sebanyak LC, dia membeli K sebanyak HC. Dan biayanya C itu R kali KC ditambah W kali LC itu pasti itu yang paling murah. Pasti. Ya. Secara geometri itu terbukti dengan mudah. Ini pasti yang paling murah. Karena nggak ada yang lain yang lebih murah. Apalagi kalau ke sini Pak gimana? Ya lebih tinggi lagi, kan naik lagi. Ya. Nah ini yang disebut cost minimization. Ya, cost minimization. Oke. Nah dari sini kita bisa ini L, ini K, ya. Kemudian
ini X nih, coba teman-teman lihat ya ininya. Ini apa namanya? Sumbu-sumbunya. Gambar yang atas itu sumbu horizontalnya L, sumbu vertikalnya H. Gambar yang bawah itu sumbu horizontalnya X. Beda ya. Sumbu vertikalnya C. Oke. Nah, cuman ini ada benang merah ya, karena dari sini kita bisa tahu kalau misalkan saya ingin X1 gitu ya, maka given slope dari apa? Dari ini, nah ini X1 kan, X1 katakanlah ini. Oke. Nah, saya bisa ngitung biayanya kan. C1. Katakanlah ini. Ini titik 1. Kalau saya ingin nambah output X2, oke. Nanti di sini X2. Maka dengan slope yang sama kan ya, maka saya harus menambah biaya dong. Iya sih. Nah, ini C2. Ini titik 1, ini titik 2. Dan kita tahu pasti lebih tinggi dong karena kan dari sini ke sini itu kan naik cost-nya gitu. Ya. Demikian juga kalau X3. Ya, X3 X3 gitu ya. Ini titik 3. Nah, ini titik 3, ini X3 dan dia naik cost. Dan dia sorry. Jadi titik 1, 2 dan 3 ini itu bisa dihubungkan. Katakanlah garis lurus misalkan garis lurus. Nah, ini yang disebut dengan cost function. Ya. Cost function. Jadi cost function itu adalah persamaan atau kurva yang menghubungkan berapa besarnya output dengan cost yang harus dikeluarin oleh si perusahaan kalau dia ingin ekspansi output. Ya. Dan di sini ada beberapa kemungkinan, 3 kemungkinan bentuk dari cost function. Ya. Itu tergantung dari return to scale production-nya. Ingat kata return to scale. Ya. Jadi kalau ini garis lurus, ini berarti dia tuh constant return to scale situation. Constant return. Artinya apa? Artinya kalau saya naikin output 2 kali lipat, cost-nya naik 2 kali lipat. Naikin 10% lagi, naik. Jadi lurus garisnya. Itu constant return to scale. Constant return to scale. Constant return to scale itu adalah proportionate increase in output itu memerlukan proportional increase in all input. Gitu. Tapi kalau situasinya itu bukan constant return to scale, maka cost function-nya berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah ini X1, X2, X3 itu katakanlah X2 itu naiknya sama ya, 1 kali, 2 kali, 3 kalinya, 3 kali 1. Ini 2 kali X1, ini 3 kali X1 gitu. Jadi naik sama. Nah, ada situasi yang berbeda. Nah, misalnya di sini. Ya. Nah, kalau misalkan kayak gini situasinya, ini X1, ya. Kemudian ini garis isokuan. Kemudian nah kayak gini. Ini 2X1, ini 3X1. Ini gambarnya kayak gini, gitu loh.
Nah, ini situasi, nah, ini situasi yang disebut dengan increasing return to scale. Kenapa increasing return to scale? Karena untuk menambah output dengan proporsi yang sama ke sini, itu semakin lama itu kan dia semakin sedikit gitu loh. Jadi sedikit input tambahannya. Jadi ini increasing return. Oke, ini increasing return. Jadi untuk menambah output 2 kali lipat, itu tidak perlu misalkan banyak-banyak inputnya ditambah. Nah, sehingga kalau kita gambar kurva biayanya, itu dia kurva biayanya begini. Nah, ini increasing return to scale. Nampaknya counterintuitif. Kok increasing, ininya nggak increasing? Enggak, ini justru karena ininya cost, bukan output. Oke, outputnya di sini. Ini input berarti, ini input dalam nilai rupiah, ini output. Ya, jadi jangan sampai salah. Ini input justru, ini output. Return to scale hubungan antara input dan output. Nah, kalau situasinya kayak gini, justru makin naik gitu ya, naik gitu, ya. Semakin jaraknya semakin jauh, ini kondisi decreasing return to scale. Decreasing return to scale. Jadi decreasing return to scale. Nah, ini gambarnya kayak gini. Cost function-nya kayak gitu. Jadi untuk nambah output proporsi yang sama, itu inputnya, cost-nya semakin lama semakin besar. Karena fungsi produksinya exhibit increasing return to scale. Ya, ini. Nah, semua ini itu adalah apa yang disebut dengan long run situation. Oke, nah saya nanti ingin membedakan long run situation dengan short run situation. Oke, long run itu adalah suatu periode waktu di mana semua input bisa berubah. Di sini semua input bisa berubah. Kan kalau kita berpindah dari sini ke sini, ya, itu kan K-nya berubah, L-nya berubah. Jadi semua input bisa berubah. Itu long run. All input are variable. Semua bisa dirubah. Ya. Kalau short run, all but one input. Are variable. Jadi ada satu input yang tidak bisa berubah. Just one input tidak bisa berubah, maka situasinya short run. Ini gambarnya tidak berlaku lagi. Ini gambarnya tidak berlaku lagi kalau dalam short run. Ini dalam long run. Oke. Nah, ini saya ingin menerangkan konsep tadi. Oh, dalam cost theory itu ada suatu kondisi long run, ada kondisi short run. Long run itu adalah seperti ini, kalau inputnya itu semua bisa kita rubah. Short run itu ada setidaknya satu input yang tidak berubah. Itu short run. Oke. Nah, dalam long run itu kurvatur dari fungsi biaya itu hanya ditentukan oleh satu faktor, yaitu return to scale. Ya. Return to scale. Gitu. Oke. Nah, ini jadi saya ingin menjelaskan konsep hubungan dalam long run situation, hubungan antara return to scale dan kurvatur dari kurva biaya jangka panjang. Ini long run cost. Jadi ada hubungan antara cost function dengan isoquant tadi. Ya. Nah, sebelum masuk ke short run, saya ingin bahas satu hal lagi, yaitu elasticity of substitution. Karena elasticity of substitution itu lebih gampang dipahami kalau kita sudah memahami konsep cost minimization. Ya. Kita lihat di sini, ini X tertentu, ya, X0. Kemudian kita ada rasio W per R. Oke, ini istilahnya factor price ratio.
Ini yang menjadi slope dari isopos kan. Nah, katakanlah slope-nya ini, berarti ini di sini. Ini W per R slope-nya, ya. W per R 0. Ya, ada X0. Ini ada titik, atau W per RA aja ya. W per RA, ini di titik A. Optimumnya di titik A. Nah, sekarang saya mau membuat sebuah parameter, bukan parameter ya, indikator lagi, yaitu slope dari garis yang menghubungkan titik A ini dengan origin. Gitu. Slope-nya, ya, slope-nya itu saya istilahkan namanya factor intensity atau intensitas faktor. Ini hal yang penting dalam ekonomi mikro, terutama faktor produksi, terutama teori produksi, karena ini menentukan intensitas faktor sebuah proses produksi. Karena ini adalah di sini berarti faktor intensitinya itu adalah ini kan K ini ya. LA. Berarti faktor intensity saya namain F ya. F-nya, FA itu adalah KA per LA. KA per LA itu faktor intensity. Ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa ada hubungan antara W per R, which is faktor price ratio, ya, dengan faktor price ratio. Dengan faktor price. Faktor price optimum ya. Ini kita udah bicara optimum. W per R sama K per L. Jadi seperti ini. Jadi kalau faktor price ratio-nya W per RA, maka faktor intensity-nya adalah FA. Gitu loh. Oke? Nah, sekarang kalau saya rubah W per R-nya, saya rubah, misalkan W-nya bertambah gitu ya. W-nya berkurang. Upahnya berkurang, misalkan ya. Kalau upahnya berkurang, maka ini slope yang baru. Oh, enggak pas. Ya, inilah slope yang baru ya. Ini W per RB. Berarti ini titik B. Ya. Lebih rendah. Ya. Maka si faktor intensity juga berubah kan? Nah, ini jadi FB atau LB AB kan? Berarti FB. FB. Nah, ini ekuivalen itu dengan W per RB. Oke? Jadi kalau W per R-nya A, maka F-nya A. Ya, atau KA per LA. Tapi kalau W per R-nya B, maka F-nya FB. Berarti ada hubungan antara W per R dan F. Jadi ada hubungan antara faktor price ratio dengan faktor intensity. Faktor intensity itu menunjukkan mana yang lebih intensif gitu, faktornya. Kalau K per L-nya tinggi, maka dia lebih padat modal dibandingkan dengan kalau K per L-nya rendah. Nah, hubungan ini itu antara dua faktor ini itu sangat baik atau sangat intuitif dihubungkan melalui elasticity of substitution tadi. Ya. Jadi kalau elasticity of substitution-nya katakanlah 2,5, maka artinya apa? Artinya kalau W per R naik 1%, maka faktor price ratio itu akan berubah
sebesar 2,5%. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, itu elasticity of substitution. Jadi suatu industri yang elasticity of substitution-nya tinggi, elastik, maka dia akan lebih responsif terhadap perubahan harga faktor produksi relatif. Ya. Gitu. Jadi suatu industri yang elasticity of substitution-nya tinggi, itu akan lebih cenderung untuk lebih banyak mecat tenaga kerjanya, dan indikator seberapa responsif itu adalah sigma, elasticity of substitution. Jadi elasticity of substitution sekali lagi adalah sesuatu yang menghubungkan antara faktor price ratio dengan faktor intensity. Oke, jadi suatu industri itu bisa berubah dari capital intensif menjadi labor intensif atau sebaliknya, karena perubahan faktor price ratio. Jadi intensitas faktor kepadatan input suatu industri itu tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi yang ada di pabriknya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama harga. Gitu. Jadi kita nggak bisa selalu absolut bahwa industri itu kapital padat modal, industri itu padat labor. Itu tidak mutlak, karena padat modal atau padat labornya suatu industri juga ditentukan oleh harga inputnya. Gitu. Makanya di Indonesia sektor pertanian itu padat karya. Tapi di Amerika, sektor pertanian padat modal. Loh kan bertani mah sama. Ya iya, tapi di sana labornya mahal. Di sini labornya murah. Oke? Jadi tidak absolut intensitas faktor suatu industri. Dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh teknologi, juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Di mana hal ini adalah harga faktor. Ini yang ingin Anda paham, ya, bahwa intensitas faktor suatu industri, padat modal atau padat karya industri, itu bukan sesuatu yang absolut berdasarkan teknologinya, tapi juga berdasarkan harga inputnya. Makanya di sektor pertanian di Amerika dia padat modal, di sektor pertanian di Indonesia padat karya. Kenapa nih? Karena ini. Dan hubungannya antara harga input dengan intensitas faktor itu adalah elasticity of substitution, juga berpengaruh. Ini yang ingin konsep ini yang ingin Anda untuk lebih memahami. Ada pertanyaan nggak? Sedikit aja, satu atau dua, satu aja. Cuma satu. Lanjut ya, oke. Nah, sekarang saya mau bicara konsep yang dalam situasi short run. Nah, dalam kondisi short run, gitu ya, itu ada yang disebut dengan, kalau ini kan long run cost ya, long run cost itu R kali K plus W kali L. Gitu. Nah, dalam jangka panjang, dalam jangka pendek itu short run cost CS itu adalah R kali K, di mana K-nya tidak berubah. Ini contohnya K-nya yang tidak berubah kali WL. Jadi di sini bedanya short run sama long run adalah satu hal yang penting. Yang jelas ada komponen ini yang tidak bisa berubah. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan komponen fixed cost. Ini yang disebut dengan komponen variable cost. Kalau dalam jangka panjang itu semua variable cost. Ya, gitu. Nah, sehingga kalau saya gambar di sini, mudah-mudahan kelihatan. Ini ini labor, ini kapital, ini sepuan. Katakanlah di awalnya di sini, awalnya di sini, awalnya di sini. Nah, ini X1 gitu ya. Ini gambarnya agak kebelit ya, jadi saya bikin lebih besar. Gitu ya. Nah, ini L, ini X, ini C, ini K. Oke.
Nah, misalkan awalnya di sini. X1. X1. Ya. Lalu ada isokos di sini. Ya. Ini XA aja ya, saya nggak suka 1, 2. Ini XA. Maka ini titik A. Gitu. Oke. Nah, kan ada biayanya. Ini kan mewakili CA ya. Ini CA. Oke. Nah, sekarang dia mau ekspansi. Ya. XA ke XB. Oke. Katakanlah kita constant return to scale. Oke. Ini B. Ya, kalau constant return to scale berarti ini garis lurus ya. Ini cost, long run cost function. Ya, ini katakanlah CB. Oke, ini long run cost function. Ya. Nah, ini A, ini B. Oke. Nah, sekarang entah kena faktor lain atau faktor-faktor yang 1, 1, 2 faktor, maka dalam short-run kapital tidak berubah. Jadi kapitalnya ini kan, ini KA. Nah, ini saya tarik garis nih, transaksi. Nah, dalam situasi short-run, itu kalau dia ingin memaksakan diri untuk ekspansi ke titik ke outputnya sebesar XB, oke, maka kapitalnya tidak bisa berubah. Kalau dia naik ke sini, kan kapital lebarnya naik ya nggak sih? Gitu. Tapi kalau dalam situasi short run, kapitalnya itu nggak bisa berubah. Sebesar KA aja. Sehingga satu-satunya cara untuk dia ekspansi produksi dari titik XA, dari output XA ke NB adalah melalui jalur ini. Melalui jalur yang lain. Sini. Katakanlah titik C. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana titik C diwakili di gambar di bawahnya? Oke. Yang jelas, kita tahu bahwa titik ini isokosnya, kalau misalnya dalam jangka panjang kan ini, nah, oke, ini kan CB, ya enggak? Gitu. CB. Kalau CC di mana? Ya kalau CC kan pasti ini. Nah, ada gambar lain, warna lainnya. Nah, lebih biru nih. Nah, ini. Nah, lihat. Ini CC. CC. Ini kan? Nah, sekarang Anda perhatikan. CC dengan CB, mana yang lebih tinggi? CC kan? Karena CC ada di atas CB. Artinya apa? Artinya situasi jangka pendek itu menyulitkan perusahaan untuk ekspansi. Jadi, fakta bahwa dia tidak bisa merubah K-nya, hanya bisa merubah lebarnya, itu berbiaya buat dia. Dalam short run, maka biayanya kalau dia ingin ekspansi output dalam jumlah yang sama, biayanya akan lebih tinggi. CC, bukan CB. Artinya apa? Kalau kita ambil gambar di bawahnya, CC itu kan di sini. Ini CC. Nah, sehingga kurva biayanya di sini. Jadi ini. Nah, ini yang disebut dengan short run cost. Short run cost. Short run cost itu dia fungsi dari X juga fungsi dari, nah ini fungsi dari kapital yang mana dia. Itu fungsi dari KA. Nah, ini itu adalah R kali KA. Ini fixed cost.
Jadi sekarang kan kalau di long run, kalau dia tidak produksi, maka dia tidak berbiaya karena dia tidak usah menyewa kapital toh. Tapi kalau dalam jangka pendek, tetap kapital itu harus ada. Jadi ya mau outputnya tidak berproduksi juga ini harus dibayar sehingga ada fixed cost-nya gitu loh. Oke. Nah, ini fixed cost-nya. Nah, ini variable cost-nya. Gitu loh. Jadi dalam jangka pendek itu untuk ekspansi yang sama itu si perusahaan akan menambah biayanya lebih tinggi dari jangka panjang. Jadi kita belajar bahwa flexibility is important. Jangka panjang itu lebih fleksibel, lebih cost minimize, cost effective dibandingkan dengan short term. Gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Oke, ini kan direkam ya, jadi kalau nggak paham bisa diulang. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita sekarang bedakan nih? Sekarang kita sudah punya dua jenis kurva. Ya, yang pertama itu kurva biaya jangka panjang, dan ada kurva biaya jangka pendek. Nah, sekarang kita fokus ke kurva biaya jangka pendek. Kita tadi belajar bahwa kurvatur dari kurva biaya jangka panjang itu adalah return to scale. Oke, tapi kurvatur biaya jangka pendek itu bukan return to scale. Kurvatur biaya jangka pendek itu adalah law of diminishing return. Ya. Law of diminishing return. Apa itu law of diminishing returns? Law of diminishing return itu adalah bahwa output itu akan bertambah, biaya akan output hanya bertambah semakin lama semakin kecil tambahannya dengan jumlah bertambahnya input yang sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau ini ya, X ini C. Nah, kalau kita punya kurva seperti ini, ya, short run cost, oke, maka kita bisa bikin apa yang disebut dengan average cost. Ya. Average cost itu atau marginal cost dulu. Ya. Marginal cost itu adalah ini. Jadi slope dari ini. Dari sini. Oke. Ini marginal cost. Ini marginal cost itu adalah marginal cost itu slope dari kurva cost-nya. Jadi ini slope-nya asalnya slope-nya segini, kemudian naik, jadi naik terus. Ya, slope-nya naik ya. Jadi ini marginal cost. Oke. Jadi short run itu marginal cost-nya selalu increasing. Ya, selalu increasing. Ya. Nah, sementara ini itu adalah ini average cost. Ya. Average cost itu biaya per unitnya. Biaya per unit. Ya, biaya per unit. Nah, jadi ini adalah average cost itu dihitung dengan melihat ambil dari titik ini, kemudian berapa slope-nya dengan origin. Itu average cost. Ini gambarnya kayak gini. Nah, ini gambar kurvatur cost seperti ini itu hanya bisa terjadi karena situasi increasing marginal cost, atau increasing marginal cost itu law of diminishing return. Dari law of diminishing return. Ya. Nah, sekarang kenapa ini saya penting untuk sampaikan? Karena dalam short run kita bisa melakukan analisis profit maximization. Kalau dalam jangka panjang agak susah. Dalam short run itu ada profit maximization. Oke. Ya. Kita tahu dari sini profit itu apa? Ini profit ya. Profit itu adalah revenue kurangi cost. Oops. Revenue itu P kali X, cost itu ya dalam jangka pendek ya, cost mulai dari X.
Jadi di sini, nah Anda bisa bikin total revenue itu kayak gini, P kali X kan, P-nya konstan, ini cost, ya bisa. Nah kayak gini misalnya, ini cost. Kemudian di bawahnya kita bisa gambar P, kemudian keterangan sini. Marginal cost. Nah, profit itu adalah selisih dari revenue dan cost. Ini profit. Ini profit. Profit. Ya. Dan profit yang dicari oleh si perusahaan adalah profit tertinggi, berarti jarak yang paling tinggi yang bisa didapat. Nah, ini kebetulan di sini jarak. Nah, jarak yang paling tinggi itu cara geometri dan juga secara kalkulus itu adalah titik di mana profitnya itu sama dengan marginal cost-nya. Oke? Ya kenapa? Ya karena kalau di luar itu bukan profit maksimum, karena kalau dia di sini misalkan ya nambah output, nambah revenue sebesar P, tapi biayanya hanya segini. Berarti masih ada tambahan profit dong kalau bergerak sini. Baru di sini sebaliknya. Di sini biaya untuk memproduksi, kalau saya menurunkan output, ya, saya hanya rugi P, tapi saya menghemat biaya lebih besar lagi gitu. Ruginya hanya P, tapi biaya yang saya hemat lebih besar lagi. Sehingga keuntungannya saya akan bertambah kalau saya bergerak dari kanan ke kiri gitu. Sementara di titik ini itu yang optimumnya. Di sini titik profit max. Nah, ini profit max. Ya. Dikit lagi terkait dengan ini. Ya. Nah, hubungan antara price dengan MC ini titik potong ini akan membuat kita bisa mendevise supply curve. Ya. Karena kan kalau kita tahu hubungannya seperti itu, katakanlah kalau MC-nya gini, ya, artinya kan keputusan berapa dia memproduksi output itu tergantung harganya. Jadi kalau harganya segini, maka kalau saya memaksimalkan profit, maka saya supply segini. Kalau harganya KA, maka saya mensuplai sebesar segini. Kalau harganya naik, mensuplai XA itu sudah tidak profit max buat saya. Saya harus nambah output. Gitu. Kalau harganya naik lagi, maka berarti ini juga bisa dianggap sebagai supply curve. Supply curve. Karena ini menghubungkan harga dengan barang yang dia mau supply. Nah, kita baru bicara supply nih. Baru mulai bicara supply. Ya. Dan ini adalah kurva supply dari individual firm. Untuk ke pasar, kita harus menggabungkan banyak firm. Ya, jadi kita tambah-tambahkan, dapatlah misalkan kita tambah-tambahkan ya sama. Jadi ini adalah supply curve perusahaan 1, ini supply curve perusahaan 2, ini supply curve perusahaan 3, dan seterusnya nanti ditambah-tambahkan jadilah market supply digabungkan. Ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menggabungkan antara kurva supply dan kurva demand. Ya. Nah ini saya akan share nanti.
Nah, jadi ini ada Excel subprogram yang saya buat, di mana kita menggabungkan konsep yang tadi kita pelajari dari pagi sampai sekarang dalam satu kurva, gitu ya, dalam satu kurva. Nah, ini nanti saya share, di mana kita lihat ya sedikit satu-satu. Kita lihat yang ini, yang apa? Yang sebelah sini, ini. Nah, yang ini ya. Ini adalah indifference curve, ya. Oke, ini indifference curve. Ini kan utility ya. Ini barang Q, ini barang Z. Lalu di bawahnya itu individual Marshallian demand. Ya. Individual. Lalu kalau kita asumsikan konsumennya ada 100 konsumen yang identik, maka yang ini adalah market demand. Oke? That's demand side of the story kan. Ya. Lalu di sebelah sini itu adalah ada short run cost. Ya, short run cost. Lalu yang ini adalah revenue function, penerimaan. Selisih dari revenue dan cost itu adalah profit. Nah, ini profit. Ini profit. Oke. Di bawahnya itu adalah gambar marginal cost-nya sama average cost-nya. Oke. Nah, marginal cost-nya itu adalah individual supply curve. Nah, kalau katakanlah ada 100 produsen yang identik, maka kalau kita kalikan 100, dapatlah market supply. Nah, disinilah kemudian kita mempertemukan market demand dan market supply. Oke. Itu benang merahnya. Ini sovereign situation. Oke. Nah, di sini itu ada di keterangannya, kalau Anda ingin tahu lagi bagaimana cara saya menggambar itu ada asumsi, asumsi terutama terkait dengan bentuk-bentuk fungsi utility dan fungsi konsumsinya. Jadi misalkan fungsi utility-nya itu COP12 ya, Q pangkat theta ya, kali Z pangkat 1 min theta dengan kendala anggaran ini. Lalu fungsi produksinya COP12 Q K pangkat alpha kali L pangkat beta. Oke. Gitu. Kemudian ada profit function TR min SC PQ kali ini adalah fungsi fungsi dari short run cost function-nya. Sehingga saya bisa gambarin. Nah, apa gunanya gambar ini? Banyak. Kita bisa melakukan berbagai perubahan parameter sehingga berdampaknya seperti apa terhadap pasar. Gitu. Misalkan contoh ya, katakanlah upah misalkan. Upah atau misalkan income aja dulu, income. Katakanlah tiba-tiba dapat BLT semua orang. Ya. Semua orang dapat BLT. Ya bukan dari pekerjaan ya. Semua orang dapat BLT. Kan income bertambah nih. Ini kan saya bisa tambah income. Ini Anda lihat, kalau saya tambah, ini berubah tuh gambarnya. Saya tambah misalkan ya. Nah, lihat yang terjadi. Penambahan income itu jelas akan membuat konsumen mempunyai daya beli yang lebih besar kan? Maka budget line itu akan bergeser ke kanan. Cuman yang menarik di sini adalah karena kita sudah menghubungkannya dengan market, maka si pergeseran itu nggak paralel. Kok bisa ya nggak paralel? Nah ini kan jadi misteri. Yang jelas adalah dengan naiknya income, maka individual demand bergeser. Ini kan nggak ceteris paribus lagi kan, bergeser. Lalu market demand juga bergeser kan. Dan akhirnya karena tidak ada apa yang terjadi di sektor supply, maka harga naik. Oke. Nah, dengan naiknya harga, maka yang berubah di sisi firm itu adalah total revenue. Karena kan total revenue kan P kali Q. Jadi dia muter nih penerimaannya. Lihat. P-nya naik, maka titik profit max-nya bertambah di sini. Artinya apa? Artinya si supply bereaksi dengan menambah supply. Tetapi karena teknologinya tidak berubah, si cost function-nya tidak berubah, kan tidak berubah, cost function-nya tidak berubah loh. Kalau cost function itu hanya berubah karena teknologi. Teknologinya itu either kapitalnya berubah, bertambah karena ada investasi, atau W-nya berubah, atau R-nya berubah. Kita bisa lihat di sini.
Yang jelas faktanya adalah sebagai dampak dari BLT tadi, ya, itu harga itu bertambah. Harga bertambah. Karena dengan bertambahnya harga Q, maka budget line juga bukan hanya parallel shift, tapi juga rotate dengan merepresentasikan harga P yang lebih, harga Q yang lebih mahal, sehingga dia rotate di sini. Ya pada akhirnya utility bertambah toh, ya enggak. Cuman harga-harga barang jadi lebih mahal, profit juga bertambah, profit company juga bertambah, kan profit asalnya di sini menjadi di sini. Ini kan bisa kita lihat, ini jadi kita bisa melatih gaya intuisi kita berdasarkan teori gitu loh. Dan bukan hanya ini yang bisa dibahas, misalkan ini saya balikin. Nah, misalkan yang terjadi di supply side, kapital bertambah, misalkan. Kapital bertambah, K-nya bertambah. Jadi short run cost function-nya, atau jangan kapital deh, upah deh. Kalau upah bertambah, cuman upah ini tidak, atau kapital aja ya. Kalau kapital bertambah, katakanlah, maka, nah ini yang terjadi. Kalau kapital bertambah, ini akan merubah struktur cost dari perusahaan. Struktur cost perusahaan berubah. Ini. Jadi dia akan bergeser nih si cost function-nya itu akan bergeser secara umum ke bawah seperti itu. Ya. Dan dampaknya apa? Dampaknya supply side itu expand. Sehingga harga equilibrium itu akan turun, dan turunnya harga equilibrium itu akan membuat permintaan bertambah. Diwakili dengan indifference curve itu seperti itu. Utility bertambah. Jadi kan tadi sekarang jadi udah mulai kebayang event yang terjadi di firm sebagai akibat dari katakanlah investment, ya, itu bisa berdampak terhadap konsumen, di mana mereka itu terkonek melalui market equilibrium. Saya rasa gambar ini mewakili cukup representatif partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis yang menghubungkan semua yang dipahami, kecuali isokan. Karena kan isokan itu konteksnya tadi yang ada di gambar di papan tulis itu konsepnya lebih juga melihat jangka panjang, jadi belum terwakili isokannya dan nggak begitu relevan kalau dalam konteks short run. Kalau isokan kan jangka panjang capital lever, tapi tetap ada kaitan sebenarnya, bisa juga digambar. Oke, jadi saya sarankan untuk lebih melatih pemahaman Anda karena ini sangat pendek sekali sesinya. Jadi rekamannya dilihat lagi, kemudian ini coba bisa juga dilatih. Bisa dilatih dengan cara ngelihat, ini kan bisa dirubah-rubah, nanti Excel-nya saya share. Oke, untuk ngelihat what's going on, what happened gitu, untuk lebih memahami konsep mikroekonomi dengan baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini sampai jam berapa sih? Setengah jam lagi ya? Sampai jam 11.30, Pak. Oke, setengah jam lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutin. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Silakan. Enggak. Silakan, Mbak. Maaf, Pak mau nanya, Pak. Saya agak bingung. Kan tadi kan kalau misalnya kapital perusahaan nambah, terus kan nanti terjadi, terus akhirnya permintaan akhirnya meningkat. Nah, kenapa utility naik juga? Permintaan meningkat, utility meningkat karena harga turun. Harga kan turun. Ya, harga turun. Karena kan supply bertambah. Supply bertambah, demand tetap, kan supply bertambah karena ada investment. Jadi kapitalnya bertambah sehingga ada ekspansi produksi karena kapital yang bertambah, mesin-mesinnya bertambah sehingga supply itu bertambah. Kurva supply bergeser. Ini bertambah supply. Kalau Anda lihat ini membuat terjadinya penurunan harga. Oke, nah penurunan harga ini diwakili di sini itu kan berputarnya kurva budget line ke kanan dia. Ketika kurva budget line berkanan, maka utility akan bertambah. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi barang lebih banyak. Kan utility itu increasing function dari jumlah barang yang dikonsumsi. Jumlah barang yang dikonsumsi bertambah karena harganya turun. Harganya turun, maka utility-nya bertambah. Itu penjelasannya. Oh, oke. Ya, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak Arif,
Tadi maaf Pak, ini pertanyaannya agak mendasar Pak. Tadi waktu Bapak menurunkan rumus yang C sama dengan RK plus WL itu kan kemudian diperoleh grafik fungsi K-nya. Jadi K fungsi dari L gitu kan ya. K sama dengan C per R plus W per R kali L. L. Nah, L. Nah, itu saya agak bingung kenapa slope-nya itu negatif. Slope-nya kan harusnya kan negatif ya Pak, minus W Ya, minus W per R gitu ya. ya. Minus W per Tapi R. sementara kan W sama R sepertinya nggak mungkin negatif ya Pak. Ya, W Penjelasan per R nggak ini apa ya negatif. Pak? Cuman W per L itu jadi slope. Kalau slope kan harus negatif. Asalnya kan C sama dengan RK kali WL. Nah, si RK itu sama dengan C. Nah, W-nya kan pindah. Ya, yang negatifnya dari situ. Nah, jadi negatif. Makanya LK, makanya slope-nya negatif. Kalau nggak negatif, gini gambarnya. Ya. Sorry, nggak kelihatan. Maaf, nggak kelihatan. Oh, sorry. Jadi ini C, RK plus WL. RK ke kiri, RK, C, WL-nya kan pindah ruas tuh. Maka jadi minus kan. Di sini minus munculnya. K, C per R, min W per R. Jadi ini jadi negatif. Dan ini karena K-nya di sumbu vertikal, L-nya di sumbu horizontal, negatif itu artinya slope-nya itu ke bawah. Karena kalau enggak, ya begini gambarnya. Oke. Makasih Pak Arif. Ya. Tadi di penjelasan Bapak yang pertama tandanya positif itu Pak. Oh, sorry, salah. Iya. Makasih Pak. Oke. Good. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjutin ke extension dari hal ini. Mohon izin Prof, kalau boleh. Oh, mangga. Ya. Kalau boleh boleh dicontohkan juga kalau yang berubah labor-nya Prof. Apakah dampaknya sama dengan perubahan capital ya? Tadi kan kalau kenaikan capital itu menambah supply ya Prof. Tapi kalau labor ini kalau labor itu nggak bisa dirubah karena kan kita udah menetapkan bahwa jumlah labornya enggak, tapi upahnya bisa. Kalau labor itu memang pasti berubah, tapi berubahnya itu karena sesuatu hal lain. Karena sepanjang kita bergerak nih dari sini ke sini, itu yang merubah Q itu hanya labor. Jadi ketika Q berubah, itu labor berubah. Tapi K tidak, karena ini short run gitu loh. Jadi bagaimana dampak perubahan labor tidak bisa dilakukan di sini. Karena labor itu endogenous sifatnya. Ya. Jadi karena hubungan antara Q dan Q naik turun itu hanya disebabkan oleh labor. Nah, mungkin kalau upah bisa, kalau upah misalkan upah naik, ini upah naik misalkan. Nah, ini nambah biaya gitu. Tapi upah naik itu ini upah naik ya. Mohon izin Prof, belum ke slide yang tadi. Yang mana? Yang belum ke Excel. Nah, ini saya naikin upah. Ya. Dari 0,5 ke 0,66 ya. Saya naikin upah. Yang terjadi cost structure berubah. Ya. Jadi ongkosnya jadi lebih mahal. Kalau ongkosnya lebih mahal, itu kurva marginal cost-nya naik ke atas. Ya, karena ongkos produksinya, karena marginal cost-nya naik ke atas, marginal cost itu kan inherently itu supply curve. Maka supply curve bergeser ke kiri untuk semua firm. Nah, marketnya juga akan bergeser ke kiri. Sehingga akibat dari kenaikan upah itu maka harga-harga jadi ikut naik. Karena cost-nya naik. Gitu. Itu. Jadi kalau labor-nya harus dirubah, itu tidak bisa langsung, tapi harus melalui faktor lain di sini. Kecuali kalau Anda asumsikan labor yang fix, kapitalnya yang berubah-ubah. Jadi yang fixed cost, yang fixed input itu labor, yang variable input itu kapital, itu boleh. Tapi kalau ini kan kita mengasumsikan yang fixed inputnya kapital, labornya yang bergerak. Jadi labor itu kalau dalam model itu namanya endogenously determined, tidak exogenously determined. Kalau kapital itu exogenously determined. Itu kira-kira ya. Terima kasih Prof. Oke, nah sekarang kita lanjutin. Kayaknya tidak bisa semua di cover. Tapi mudah-mudahan bisa majority yang ditugasin ke saya karena ini mata kuliah 2 semester, materi 2 semester. Oke, sekarang saya ingin masuk ke market structure ya, market structure.
Market structure. Nah, market structure itu dikaitkan dengan apa yang sudah saya bahas, itu sebenarnya bisa di-insert dalam profit maximization. Profit maximization. Karena kita tadi berasumsi bahwa perusahaan itu memaksimumkan profit, dan profit itu kan tadi saya tulis sebagai P kali X ya, dikurangi cost, fungsi dari X. Ini cost-nya jangka pendek ya, ini saya jangka pendek. Nah, saya tadi secara tidak langsung mengasumsikan bahwa market structure tertentu di sini. Kenapa? Karena saya mengasumsikan harganya itu konstan. Gitu. Konstan itu artinya dia tidak dipengaruhi oleh output. Kalau cost itu dipengaruhi output, tapi harga enggak. Jadi artinya apa? Ini yang lebih umum, yang lebih general itu harusnya kayak gini bentuknya. Nah, ini lebih general. Artinya harga barang juga dipengaruhi oleh berapa output yang diproduksi oleh si perusahaan. Gitu. Nah, ini adalah situasi yang lebih umum. Gitu. Nah, seberapa besar output itu bisa mempengaruhi si PX ini bisa mempengaruhi P, gitu ya. Misalnya output. Ingat ya, ini mungkin yang sering membingungkan. Di gambar yang ini, itu apa yang terjadi di sisi kanan itu bisa mempengaruhi harga, betul kan? Ya enggak? Tetapi itu adalah secara bersama-sama, gitu loh. Ada banyak perusahaan secara bersama-sama, gitu loh. Karena kan yang harga itu berubah di gambar yang tengah, yang ini, yang disebabkan oleh pergeseran kurva supply. Ini adalah secara bersama-sama. Tetapi secara individual itu lain. Kalau yang ada di sini, ya, ini adalah individual. Ini individual. Ini individual firm. Satu orang, satu individual firm. Artinya, apa yang dilakukan oleh si firm ini secara sendiri itu tidak akan mempengaruhi harga. Nah, ini yang disebut dengan price taker. Nah, ini ada dalam kondisi perfect competition. Jadi si perusahaan itu dia tidak punya power secara individu untuk mempengaruhi harga. Tapi kalau seperti ini udah imperfect competition. Artinya secara individu si perusahaan itu bisa mempengaruhi harga barang. Ini jadi lain ceritanya, gitu. Karena si perusahaan itu bisa memainkan law of demand, katakanlah. Gitu. Jadi kalau dia kompetitif, oke. Kalau saya misalnya ini kalau saya yang ini ya, coba perhatikan baik-baik. Kalau saya nambah output sebesar 1, maka saya anggap harganya berubah. Jadi saya anggap revenue saya bertambah sebesar P kali X, gitu loh. Tetapi kalau keputusan saya menambah satu output itu bisa mempengaruhi harga, maka ada faktor lain yang saya harus pertimbangkan. Lah, gimana ya gitu? Jadi kalau dia ekstrim, imperfect, satu-satunya penjual di pasar, ya kan? Kalau dia satu-satunya penjual di pasar, maka dia menghadapi market demand. Dia menghadapi market demand. Jadi kalau dia menambah output, karena dia satu-satunya company, kalau dia memutuskan menambah output ya, maka dia berpotensi untuk menurunkan harga barang. Kenapa? Jadi berlimpah. Itu. Oke. Jadi berlimpah. Nah, itu dari segi konsumen baik. Tapi kan si firm itu smart. Kalau gitu, kalau saya boleh dong. Saya kurangi barang. Dengan saya mengurangi barang yang ada di pasar, saya bisa menaikkan harga. Kalau dia monopoli. Nah, ini yang sangat penting.
Karena profit maximization-nya itu berbeda. Gitu. Si perusahaan ini mempunyai power to control price untuk kepentingan dia. Gitu. Dan kalau dia barangnya itu barang yang elastisitasnya rendah, seperti bahan pokok, maka itu adalah sumber dari rente. Gitu kan. Jadi kalau dalam pasar persaingan sempurna, mungkin saya lebih baik pakai kurva ya. Kalau dalam pasar persaingan sempurna, dia tuh P-nya buat dia kayak gini. Apapun P yang dia dapat, dia terima. Gitu. Ini MC. Oke, tapi kalau monopoli, dia mendapat semua demand schedule. Gitu. Dia mendapat semua demand schedule, sehingga ada yang disebut dengan marginal revenue di sini. Ini marginal revenue. Kalau si ini marginal revenue itu apa sih? Marginal revenue itu tambahan revenue, ya, tambahan revenue sebagai dampak dari tambahan output sebesar 1. Ya. Oke. Kalau dia perfect competition, maka tambahan revenue-nya itu ya price. Gitu. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau nambah 1 unit ya nambah price. Tapi kalau dia monopoli, maka nggak begitu. Ya, ketika dia nambah X sebesar 1, di detik itu tambahan revenue awalnya, tambahan revenue-nya, ini saya kasih tanda prime, itu bertambah sebesar price. Tetapi itu bukan akhir dari cerita, gitu. Karena kenapa? Karena tiba-tiba output bertambah, gitu. Output bertambah, sehingga harga barang turun akibatnya. Jadi ada tambahan lagi di sini. Ini berkurang. Apa? Berkurang. Jadi ini ada TR minus sebagai dampak dari penurunan harga. Jadi akhirnya itu marginal revenue-nya itu lebih kecil daripada price. Kan turun harganya. Ya. Jadi oke, saya jelasin secara narasi. Kalau saya satu-satunya penjual beras di Bandung, misalkan tertutup di Bandung, ya. Kemudian saya memutuskan untuk menambah stok gitu, menjual, katakanlah 100 ton lagi saya jual, oke? Ketika 100 ton ini tambahan 100 tonnya, oke gini, selama ini omset saya 1000 ton, saya satu-satunya penjual, oke? Lalu saya memutuskan, saya besok mau menambah lagi 100 ton, oke? Dari tambahan 100 ton, saya dapat tambahan revenue sebesar harga dikali itu, betul? Ya. Nah, tetapi karena saya satu-satunya penjual, harga juga terpengaruh. Jadi besoknya atau besok lusanya, ya, semua omset saya harus saya sesuaikan perhitungannya, karena harganya berubah, bukan hanya harga dari 100 tambahan saya, tetapi juga harga yang saya harus jual untuk 1000 yang awalnya. Jadi saya harus merekalkulasi revenue saya, gitu. Nah dari situ kita tahu bahwa marginal revenue itu lebih kecil daripada harga untuk kasus monopoli. Ya, dan kita tahu profit maximization tercapai jika marginal revenue sama dengan marginal cost kan? Ini marginal cost. Jadi si firm itu akan berproduksi di sini. X monopoli. Jadi harga akan lebih tinggi daripada marginal cost-nya. Oke. Nah ini. Jadi, nah sekarang kita bandingin situasi. Kalau kita tahu kan tadi kita belajar ya, bahkan di sini juga kita belajar bahwa yang gambar yang tengah itu
itu adalah gabungan dari MC-MC perusahaan. Nah, sekarang kalau saya ingin menggambarkan, ini tolong diingat dulu. Jadi marginal revenue, ada kurva marginal revenue, ada kurva P. Oke. Dan ada kurva marginal cost. Sekarang coba berangkat dari gambar yang tengah ini. Oke, berangkat dari gambar yang tengah. Saya gambar ulang gambar yang tengahnya. Saya gambar ulang. Oke. Jadi ini adalah kondisi P pada saat kompetitif. Ini pada saat kompetitif. Nah, ini kan ini adalah sigma marginal cost atau kurva supply. Oke. Ini kompetitif. Oke. Ini yang terjadi kan di pasar. Betul? Kalau competitive market. Nah, sekarang tiba-tiba kemudian saya monopol, ada entah kenapa ceritanya, semua company yang ada di pasar saya merger. Semua saya merger jadi satu holding. Oke. Tiba-tiba saya bikin satu holding. Oke, kalau tadi kan awalnya kan individual masing-masing bergerak sendiri-sendiri kan. Kalau di sini kan bergerak sendiri-sendiri. Yang kanan itu kan bergerak sendiri-sendiri. Di sini itu kan bergerak sendiri-sendiri. Ya kan? Dia dijadiin pasar kemudian jadi ini. Nah, kalau tiba-tiba saya monopolize, saya bikin jadi satu holding. Maka tiba-tiba ini bukan sigma MC, ini jadi satu MC. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya sekarang bisa jadi satu decision maker. Jadi, saya sekarang bisa mengontrol. Jadi sekarang saya punya marginal revenue. Saya punya marginal revenue di bawah harga, sehingga sekarang di titik ini nggak menguntungkan, bukan profit max. Yang profit max di sini. Maka ini price monopoly di sini. Ini X monopoli di sini. Ya. Oke, maka yang terjadi Anda bisa lihat what's going on. Yang terjadi adalah monopolization. Itu membuat barang jadi produce less, harga lebih tinggi. Padahal market demand sama. Market demand sama. Jadi the effect of monopolization, merging, itu membuat market itu kayak gini berubah. Jadi low provisions of goods sama higher price. Siapa yang rugi? Konsumen. Ya, konsumen rugi. Ya, konsumen harus membayar lebih mahal dari monopolization, tapi produsen itu mendapat keuntungan yang lebih banyak, gitu. Tapi less production. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, secara umum yang rugi siapa? Secara umum semua komponen sosial rugi. Kenapa rugi? Karena ada keuntungan yang hilang dari sini. Ini yang disebut dengan deadweight loss, monopolization. Mungkin bisa saya terangin, nanti karena waktunya kurang. Jadi intinya aja ya, Anda mungkin karena agak susah membangunnya karena waktunya yang terbatas. Cuman yang jelas akibat dari monopolization ini itu ada keuntungan konsumen ya, yang terjadi dalam kondisi ini. Jadi ada kesejahteraan konsumen dalam bentuk utility ya, yang hilang akibat monopolization tanpa ada yang menikmati. Gitu. Jadi ada yang disebut dengan deadweight loss. Nah, ini besarnya deadweight loss itu ini. DWL of monopolization. Jadi secara intuitif saya jelasin DWL itu kalau misalkan ya, akibat monopolization itu ada perfect transfer dari produsen ke konsumen, nggak apa-apa, baik-baik aja gitu loh. Tapi yang terjadi akibat monopolization itu adalah ada welfare yang hilang.
Jelas di sini konsumen dirugikan, produsen diuntungkan. Tapi besarnya keuntungan yang didapat oleh produsen itu tidak sebanding dengan hilangnya kesejahteraan konsumen, gitu. Itu yang disebut dengan the great loss dari monopolization. Makanya ekonom itu anti monopolization. Makanya di Amerika dibuat antitrust ketika tahun 19 di awal abad ke-20 lah dibikin antitrust ya. Karena mereka nggak suka dengan dead weight loss. Jadi tidak ada perfect pure transfers dari monopolization. Ada yang hilang, missing, nggak ada yang nerima. Kalau ada yang nerima mah nggak apa-apa, karena kan bisa di tax. Iya. Pemerintah kan bisa, oh ya kita ambil ya dari monopoli. Saya tax ya monopoli, uangnya saya bagiin ya gitu, ke konsumen. Itu oke gitu loh. Tapi ini enggak, kemana hilang aja, menguap. Akibat ada kesejahteraan konsumen yang menguap, nggak ada yang mendapatkannya. Nah ini dead weight loss, makanya kita nggak suka dead weight loss. Oke. Terakhir, monopolization atau imperfection of market itu bukan satu-satunya kelemahan dari pasar, karena monopoli itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa macam-macam, bisa karena intinya barrier to entry, bisa karena granting dari pemerintah, akses, bisa karena natural dan lain-lain. Nah, itu salah satu market failure sebenarnya. Oke, jadi salah satu dari market failure itu adalah market imperfection. Market imperfection itu tadi monopoli dan lain-lain. Cuman itu bukan satu-satunya market failure. Market failure itu ada juga misalkan karena istilahnya market inexistent. Dan market inexistence itu bisa kena dua hal ya. Misalkan public goods atau externalities. Oke. Ini saya coba istilahkan kenapa disebut gagal ya. Market imperfection itu kenapa saya sebut sebagai market failure? Karena adalah kegagalan market untuk menyempurnakan dirinya sendiri kalau dia imperfect. Jadi kalau suatu pasar sudah monopoli, maka kita tidak bisa membuat si pasar itu sembuh dengan sendirinya monopoli. Itu harus diintervene oleh pemerintah melalui regulation. Gitu. Makanya ada KPPU, ada antitrust dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Kalau pasar itu tidak eksis karena satu dan lain hal, market itu tidak bisa create itself. Pasar tidak bisa. Misalkan contoh public goods. Public goods itu adalah barang yang mempunyai karakteristik non-renewable dan non-excludable. Non-renewable dan non-excludable. Non-renewable itu artinya barang itu tidak habis kalau dikonsumsi satu orang, tetap ada barangnya. Terus non-excludable itu kita tidak bisa memprevent orang untuk tidak mengkonsumsinya, walaupun dia tidak bayar, sehingga ada free riding. Ada free riding. Contohnya penerangan jalan, gitu ya. Penerangan jalan kan dia non-renewable. Ketika kamu menggunakannya, supaya jalannya jadi terang, orang tidak menutup orang untuk setelah Anda untuk lewati jalan itu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita juga tidak bisa menahan orang untuk menggunakan penerangan jalan itu. Nah, impact-nya adalah susah barang ini untuk diserahkan ke pasar, provision-nya. Ya. Oleh karena itu harus diregulasi, misalkan dibuat oleh pemerintah atau diatur lah oleh pemerintah. Yang terakhir itu eksternalitas. Ya. Eksternalitas itu adalah komponen cost atau manfaat yang tidak tercermin dalam harga pasar. Contoh misalkan kalau si perusahaan itu dia membuang limbah gitu ya ke sungai. Nah, ketika dia membuang limbah ke sungai, ada orang yang sakit kulit karena sungai itu kotor padahal dia mencuci baju di situ. Sehingga dia harus pergi ke rumah sakit untuk beli salep. Gitu. Nah, yang menyebabkannya kan si perusahaan itu yang buang limbah dalam proses produksinya.
Cuman sayang, biaya pembeli salep itu tidak bisa masuk ke dalam income statement dari perusahaan. Salah satunya karena property right-nya nggak jelas. Ini sungai punya siapa gitu kan, nggak tahu juga. Kalau property right-nya jelas, sungai itu punya orang yang kena sakit kulit, ya itu si orang yang kena sakit kulit bisa nuntut ke si perusahaan. Tapi kan ini enggak. Nah, ini externalities negatif. Ini juga salah satu bentuk dari kegagalan pasar. Jadi ini semua kegagalan, jenis-jenis kegagalan pasar itu menuntut pemerintah untuk ikut intervensi ya, untuk menyelesaikan. Itu barangkali ya, mudah-mudahan saya bisa mengcover semua. Masih ada waktu dikit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, 1-2 mungkin saya bisa entertain. Ada? Halo? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Silakan jika ada pertanyaan. Ada topik yang tidak sempat cover yaitu general equilibrium, tapi itu kebanyakan susah. Ya, apa namanya? Nggak cukup waktunya. Mungkin bisa. Saya kalau mau saya bisa share 2 video terkait general equilibrium. Nanti saya share 2 hal. Jadi saya share ini saya share ya, supaya Anda bisa pahami. Juga saya share ada 2 video saya tentang materi. Ini kan partial equilibrium, tentang general equilibrium ya, yang Anda bisa dengar di rumah gitu ya, supaya semua materinya lengkap. Kalau gitu bagaimana? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih Pak nampaknya. Oke, karena di TOR-nya juga harus masuk ke general equilibrium. Tapi waktunya nggak cukup. Saya bisa kasih video. Ya, baik, Pak. Tapi konsekuensinya itu masuk ke ujian ya. Jangan, Prof. Oh, nego. Gimana terserah. Ya, izin Prof, untuk materi yang pagi ini berarti ada handout-nya, Prof? Nggak ada. Gini aja. Paling rekaman aja. Kalau untuk ujian besok sampai di mana ya, Prof? Sampai ini atau Kalau TOR itu sampai general equilibrium. Cuma kan nggak sampai waktunya. Jadi saya bisa kasih video. Tapi kalau menurut teman-teman terlalu berat, terlalu banyak, ya sampai sini barusan. ya sampai sini aja. Ya. Sampai sini aja, Bro. Ini Ya, aja, betul aja, Prof. Oke, tapi kalau gitu yang general equilibrium silakan dipelajari tapi tidak diujikan, ya. Ya, Ya, Prof. ya makasih, Prof. isi buat besok ada nggak, Prof? Kenapa? Iya, Prof. Maksudnya, ya ini kan pilihan ganda kok, gampang berarti. Ya. Intinya ya pemahaman tadi aja itu, memahami apa yang sampaikan. Jadi mungkin bisa diulang rekamannya gitu, dilihat, memahami gitu. Oke. Semua akan dari situ. Dan kalau boleh, ini saya dapat rekamannya segera ya, karena saya takut membuat soal yang tidak saya sampaikan, kan kasihan gitu ya. Saya kan lupa. Baik, Bro. Ya. Jadi mohon ke panitia untuk memberikan rekaman ini kepada saya secepat mungkin, supaya saya bikin soalnya tidak offset gitu. Siap, Prof. Nanti Oke, kita kirimkan kasih. ya, Prof. Ya, oke. Oke, kalau gitu, tentunya udah. Baik. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum sesi kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Izin mau bertanya Ya, silakan. terkait tadi sebenarnya yang di bagian awal tadi yang terkait given good ya yang key-nya naik itu boleh diberi contohnya sama mekanismenya itu transmission-nya kenapa dia bisa key-nya naik kayaknya Ya, naik ya. given good itu ya saya juga nggak susah nyari contohnya karena langka ya. Langka. Cuman itu barang-barang yang kualitasnya biasanya jelek banget gitu. Sehingga hanya orang miskin yang beli. Gitu. Jadi mekanismenya itu tadi karena si barang itu semakin sangat inferior, sangat hubungannya sangat inferior sehingga ketika harganya naik, ya, katakanlah harganya naik, orang harganya naik, dia merasa apa namanya, jadi income efeknya itu jadi
sangat dominate gitu loh, sangat dominate gitu. Mohon maaf saya juga nggak bisa memberikan contoh yang ada, mungkin karena itu terjadi di zaman dulu ketika orang-orang masih belum kaya seperti kita kesejahteraannya, jadi masih ada barang-barang seperti itu. Tapi biasanya itu karena barangnya itu sangat inferior. Saya coba cari deh, kalau saya bisa menemukan nanti saya share saya sendiri. Nggak cuman itu ada di historinya. Gitu. Makasih, Prof. Untuk mekanismenya itu ada hubungannya dengan substitution effect dan income effect. Income effect-nya itu dominate substitution effect. Sorry kalau saya juga minta maaf kalau nggak bisa memberikan. Pak, pertanyaan teknis saja itu yang tadi yang sekarang masih jadi latar Bapak itu filenya pakai Excel kan ya Pak ya? Maksudnya kita nggak perlu download program khusus kan untuk menjalankan. Enggak. Ini Excel. Excel Pak ya, baik Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Baik. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin untuk sesi makroekonomi 1 dapat kita akhiri. Baik, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Arif atas kesempatan hadir pada pagi dan siang hari ini menyampaikan materi. Terima kasih Bapak, semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Baik.